Halo semuanya, saya Angga dalam sesi mata kuliah Ekonomi Mikro yang akan membahas pengaruh influencer terhadap perilaku konsumen yang akan menjelaskan tentang apa perilaku konsumen itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, dan contoh atau studi kasusnya. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalamannya. Memahami perilaku ini membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat dan produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Konsumen sebelum mengambil keputusan itu melalui beberapa proses atau langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pengenalan kebutuhan. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diatasi. Kedua, mencari informasi. Mereka akan mencari tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bisa dari marketplace, sosial media, atau langsung ke lokasi. Keempat, keputusan pembelian. Mereka memilih produk yang paling sesuai dengan kriteria mereka dan melakukan pembelian. Nah, yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mengevaluasi kepuasan mereka terhadap produk tersebut yang mempengaruhi keputusan pembelian di masa depan atau yang kita bisa disebut reorder. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk faktor psikologis, itu dilihat dari kepribadian, motif, persepsi, dan sikap. Kedua, faktor sosial, biasanya dilihat dari budaya, subkultur, kelas sosial, kelompok referensi, atau bahkan dari keluarga. Ketiga itu faktor pribadi, dilihat dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan atau pekerjaan mereka. Yang keempat, faktor ekonomi. Nah, di sini ada 3 faktor nih. Kondisi ekonomi, tingkat pendapatan, atau pola pengeluaran. Yang terakhir, faktor pemasaran. Itu biasanya bagaimana cara mereka mempromosikan barangnya, atau kita disebut dengan iklan, atau bahkan penjualan pribadi atau personal. Oke, mari kita membahas tentang beberapa contoh atau studi kasusnya yang akan dipaparkan langsung oleh rekan-rekan saya. Contoh pertama kita adalah Tasya Farasya, seorang influencer kecantikan terkenal dengan jutaan pengikut. Pada Maret 2024 lalu, ia memposting tentang eyeshadow palette baru brand lokal, memuji tentang kualitas dan pigmentasinya. Para pengikut yang tertarik pada makeup langsung tertarik pada produk tersebut, yang mengarah pada peningkatan signifikan dalam situs web dan penjualan untuk merek tersebut. Menurut Tasya, meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk secara signifikan. Selanjutnya, mari kita lihat kolaborasi McDonald's dengan BTS pada tahun 2021 yang memperkenalkan BTS Meal. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana pemasaran influencer dapat mendorong perilaku konsumen. BTS dengan basis penggemar global yang besar dan berdedikasi secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. BTS Meal menampilkan kemasan dan merchandise eksklusif yang mengarah pada lonjakan besar dalam penjualan. Ternyata guys, 49% konsumen bergantung pada rekomendasi influencer untuk menentukan keputusan pembeliannya, dan pencarian Google untuk influencer marketing ini mencapai 1.500% di 3 tahun terakhir ini, menurut eclipmedia.com pada tanggal 21 Maret 2020. Influencer marketing kini menjadi terminologi yang sudah umum di dunia bisnis. Kenapa? Karena strategi komunikasi pemasaran produk, khususnya penggunaan influencer di era digital ini, menjadi pilihan yang populer dan mungkin menjadi pilihan yang lebih efektif. Sebab penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat di setiap tahunnya menurut APJII Mei 2019 kemarin. Dan penggunaan sosial media seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lainnya juga semakin meningkat menurut We Are Social Hootsuite 2020 kemarin. Terlibatan influencer marketing dalam strategi pemasaran dapat meningkatkan keputusan pembelian. Tidak sedikit konsumen yang berhasil memutuskan pembelian
disebabkan oleh pengaruh yang dimiliki seorang influencer marketing. Saat ini semakin banyak perusahaan yang melibatkan individu-individu yang berpengaruh dan bekerja sama dengan mereka untuk menjadi bagian dari strategi pemasarannya, dengan menjadikan mereka sebagai influencer marketing. Hal ini menandakan bahwa seorang influencer marketing dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Woman and Mirror yang dikutip dari Juna Sugiharto dan Ramadan, volume 8 nomor 2 2018, karakteristik influencer harus sesuai dengan produk yang mereka bawakan. Jika audiens mereka tertarik dengan influencer, hal tersebut dapat mempersuasi dengan mudah melalui ketertarikan dari influencer tersebut. Nah, setelah tadi apa yang dijelaskan oleh beberapa rekan saya, banyak banget sebenarnya contoh atau studi kasus lainnya. Tapi kesimpulannya adalah memahami perilaku konsumen sangat penting bagi bisnis untuk berkembang. Dengan mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. See ya!